Suara saya terdengar dengan baik ya, adik-adik semuanya. Ya, terdengar dengan baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Senang sekali nih kita bisa ketemu, tapi mohon maaf mata saya natapnya ke depan ya, tidak ke kamera begitu. Kadang-kadang lirik sedikit ya, nggak apa-apa. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dalam perjalanan, kita bisa melakukan proses pembelajaran yang insya Allah tentu saja ya akan menarik lah untuk adik-adik semua ya. Kita akan sesuaikan dengan kondisi seperti ini. Saya akan menyampaikan pembelajarannya harusnya bagaimana nih, tanpa ada media yang lain gitu ya, hanya menggunakan handphone begitu, nyetir, dan tidak ada paparan berarti kan gitu ya harusnya. Karena kan nggak mungkin saya mencet-mencet sana sini. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk bahwa bagaimana saya bisa berinovasi gitu ya, walaupun dengan menggunakan mobile technology seperti ini gitu ya, adik-adik sekalian ya. Oke, baik, kita mulai, dan ini pertemuan yang pertama karena pertukaran, karena nanti siang dengan siapa tuh, Ibu Mita atau mungkin dan lain sebagainya. Ini juga salah satu inovasi teman-teman sekalian, supaya kalian itu tidak bosen kan gitu. Kalau ketemu Bu Abna terus kan bosen. Nah, ini inovasinya adalah biar nggak bosen. Jadi inovasinya pertukaran mahasiswa itu salah satunya adalah kalian memperoleh nuansa yang baru kan gitu ya. Nah, mahasiswa saya juga sama, ketemu saya mulu bosen kan gitu. Jadi sewaktu-waktu nanti harus ketemu teman-teman dari UNP ya, ketemu dari Padang gitu, atau ketemu dari yang lain sebagainya ya. Oke. Adik-adik sekalian, ketika kita bicara pembelajaran itu ya, memang saya ingin mengajak teman-teman itu mengembalikan kepada hitohnya kita sebagai teknologi pembelajaran ya. Teknologi pendidikan ya. Kan adik-adik nanti lulus jadi teknologi pendidikan ya. Nah, salah satu profil lulusan teknologi pendidikan itu, adik-adik nanti jadi desainer loh. Ya. Bukan desainer fashion gitu ya. Bukan desainer apa, tapi desainernya adalah desainer pembelajaran. Nah, ini salah satu profil lulusan. Jadi kalau kalian tidak bisa mendesain satu pembelajaran yang dinamai mata kuliahnya adalah model desain dan model pembelajaran inovatif begitu ya. Nah, berarti nggak sah gitu ya. S1-nya nggak sah gitu kira-kira. Nah, untuk dapat mendesain pembelajaran yang baik, nah adik-adik harus tahu seperti apa pembelajaran yang baik itu. Nah, kalau saya tanya PLK nih ya, PLK, pernahkah PLK waktu SD, SMP, SMA, atau kuliah lah gitu ya, merasa pembelajarannya kok nggak enak gitu, bosen atau gimana gitu, pernah nggak PLK? Pernah, Pak. Pernah ya? Nah, itu. Nah, kalau nanti PLK mau jadi desainer pembelajaran, bayangkan bahwa pembelajaran yang PLK ingin buat, ya kan, itu adalah pembelajaran yang tidak seperti itu. Ya kan? Diva, have you ever experienced something like that? Pernah mengalami pembelajaran yang menyenangkan banget dari seorang guru yang jadi favoritnya Diva di kampus? Siapa dosen favoritnya? Dr. Abna ya? Pernah mengalami pembelajaran yang menyenangkan di sekolah misalnya gitu? Pernah, Pak. Nah, ada nama gurunya siapa? Bapak Purwo. Pak Purwo. Oke. Kenapa Pak Purwo menyenangkan? Ganteng? Soalnya kalau misalnya lagi jelasin materi itu ada humornya gitu, Pak. Jadi Ya. nggak tegang kali gitu. Nggak tegang sekali ya. Terus apa lagi? Cara dia nyampe materi itu juga mudah dimengerti, nggak berbelit-belit gitu, Pak. Oke, ya. Jadi nanti kalau mau desainer pembelajaran,
Kira-kira yang jadikan bayangan oleh Diva itu bayangkan Pak Purwo ya. Nah, itu guru apa ya? Guru SMP, SMA, SD? SMA, Pak. SMA, oke. Ya kan? Fadilah, pernah punya guru SD yang menyenangkan? Guru SD, Pak. Iya, SD. Pernah, Pak. Kayak gimana ngajarnya? Guru mata pelajaran IPS waktu dulu sering kelompok gitu, Pak. Sering diadain kelompok, jadi ada komunikasi sesama kawan. Jadi seru pembelajarannya, Pak. Dan gurunya juga seru ya? Seru. Oke, seru. Nah, gitu. Jadi nanti ketika jadi desainer pembelajaran untuk tugas mata kuliah ini, bayangkan bahwa pembelajaran yang seru itu kayak gimana. Nah, kan gitu ya? Yang seru gitu ya, karena tidak terjadi pembelajaran kalau memang nggak seru ya. Nah, gitu, kira-kira gitu. Oke, saya sekarang ingin berikan satu contoh kasus ilustratif ya teman-teman sekalian. Ini pernah saya sampaikan dalam seminar internasional yang dulu dilakukan oleh Bu Abna ya di UNP kalau nggak salah tahun 2019 ya, 2018 apa 2020 saya lupa. Itu ya. 19, Pak. 2019. 2019 ya, oke. Tolong perhatikan baik-baik ya. Ada berapa kasus ilustratif nih? Ini inovatif ya. Kita bicara tentang inovatif. Waktu itu saya buatkan skenario kasus ilustratif yang pertama ya. Ada seorang guru nun jauh di kaki gunung paling tinggi di Sumatera Barat apa? Ciremai. Merapi. Gunung Merapi ya. Ciremai mah di Jawa Barat ya. Oke. Gunung Merapi. Ya, Gunung Merapi itu konon katanya berhantu ya. Saya nggak kesampaian untuk ke Gunung Merapi. Oke. Di Gunung Merapi itu tidak ada listrik. Ya, tidak ada listrik ya. Berarti kalau tidak ada listrik berarti nggak ada internet ya. Ya, nggak ada internet. Oke. Ada seorang guru namanya Arif. Arif Budipe lagi. Ya. Halo, kayaknya Arif belum mandi ya? Belum, Pak. Ya, jujur nggak apa-apa. Bulan puasa kan nggak boleh bohong. Nah, gitu ya. Nah, Arif ingin membelajarkan mata pelajaran IPA di kelas 4 SD. Kelas 4 SD, ya. Pelajarannya IPA. Topiknya waktu itu adalah perubahan zat. Perubahan zat itu cair, padat, gas gitu ya, dan sebalik-baliknya gitu ya, kira-kira begitu. Kelas 4 SD. Kalau nggak salah kelas 4 atau kelas 3 lah, pokoknya kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah ya, siswa dapat memberikan contoh ya, konkret perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kira-kira begitu ya, capaian pembelajarannya. Apa istilahnya tujuan pembelajarannya ya? Objektifnya. Nah, dalam desain pembelajaran kan kita harus melihat objektif juga, kan gitu ya. Oke. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Arif, guru loh, bukan Arif yang ini ya, bukan Arif Prasetya ya, pokoknya Arif Budi gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Arif adalah setelah masuk dalam kelas, Arif mengajak anak-anak pergi keluar kelas. Ya, berkumpul di bawah pohon rindang. Nah, kemudian Arif melakukan satu permainan, di mana permainan itu untuk membagi siswa-siswinya ke dalam beberapa kelompok. Berapa kelompok kan? Dari permainan itu terbagilah siswa menjadi 3 kelompok. Oke. Permainan ya. Permainannya kan berhitung boleh atau apa ya. Yang penting membagi 3 kelompok kan gitu ya kira-kira ya. Oke. Kemudian setelah terbagi dalam 3 kelompok, Pak Arif itu melakukan satu simulasi. Simulasi atau role play, bermain peran. Ya, bermain peran. Bermain perannya sebagian dari kelompok itu berperan sebagai sangkar, ya. Sebagian lagi berperan sebagai musang, sebagian lagi satu orang berperan sebagai musang,
satu orang berperan sebagai ayam. Bayangkan ya, ayam, musang. Nah, kelompok 1, nah yang berperan sebagai sangkar itu suruh berpegangannya sangat erat banget, ya, supaya memungkinkan agar ayam itu tidak bisa ditembus dan dimasuki oleh musang. Kelompok 2 dia agak renggang, ya, rapat tapi enggak erat. Nah, gitu ya. Sementara kelompok 3 renggang, gitu ya. Nah, kemudian Pak Arif melakukan bermain peran, ya. Di antara kelompok itu dipilih sebagai ayam, dipilih sebagai musang. Nah, yang berperan sebagai musang itu diminta untuk menembus sekuat-kuatnya untuk menangkap ayam. Terjadilah permainan peran itu selama kurang lebih 20 menit sampai anak-anak itu senang lah gitu. Kan seru kan gitu kan kata Diva kan, yang penting atau Fadilah kan. Nah, gitu ya. Seru nggak kira-kira? Nah, saya nggak tahu ya, tergantung Arifnya memfasilitasi pembelajarannya kan gitu ya. Oke. Nah, setelah itu keseruan selesai, maka anak-anak diminta duduk-duduk semua. Nah, kemudian Pak Guru Arif menjelaskan. Kelompok 1 itulah zat padat. Ya, menjelaskan ikatan molekul yang kuat. Sehingga musang tidak bisa menembus, gitu ya. Baru Pak Arif itu menunjukkan sebuah kayu, gitu kan. Nah, sebagai zat padat, gimana kerasnya itu kayu, kan gitu kira-kira gitu ya. Kemudian setelah itu menjelaskan bahwa itulah kelompok 2 itu adalah zat cair. Ikatannya tidak terlalu kuat. Sehingga musang itu dapat menangkap ayam. Kira-kira begitu kan? Nah, kemudian kelompok 3 itulah gas. Karena ikatan molekulnya sangat renggang. Kan gitu ya. Tentu saja dalam role play tersebut, ya terjadi peristiwa yang ditanya oleh Pak Arif, gimana nih ayamnya ketangkap apa enggak? Kan gitu kan? Nah, kata kelompok 1, gagal. Nah, kelompok 2 ketangkap. Kelompok 3 pasti ketangkap enggak? Tangkap ya? Gitu kira-kira begitu ya teman-teman sekalian. Nah, kemudian Pak Arif langsung melakukan demonstrasi. Ya, demonstrasi itu artinya menunjukkan bagaimana sebuah ranting kayu begitu sulitnya dipatahkan, gitu ya. Bagaimana sebuah tangkai tangkai daun, ya, daun talas mudahnya begitu ini kan gitu ya kira-kira. Dan bagaimana gas itu udara di gini-gini juga istilahnya sangat mudah gitu ya. Oke. Nah, setelah itu Pak Arif langsung melakukan, setelah itu Pak Arif meminta anak-anak untuk kerja kolaboratif ya, kerja kelompok. Ya, kerja kelompok. Nah, Pak Arif menyanyikan sebuah lagu katanya gitu. Saya ingin nyanyiin sebuah lagu. Selama saya menyanyikan sebuah lagu ini, nah Anda anak-anak diminta untuk mengumpulkan benda di sekitar sekolah. Ya, mengumpulkan benda di sekitar sekolah. Nah, kemudian anak-anak diminta mengklasifikasikan mana padat, mana cair, dan gas, dan setelah itu diminta menjelaskan. Anak-anak kan itu kalau masih kelas 3 apa kelas 4 lah, suruh menjelaskan. Nah, kenapa ini kelompok padat, kenapa ini kelompok cair, dan menjelaskan dan lain sebagainya. Seperti penjelasan Pak Arif ketika menjelaskan hubungan ikatan molekul terhadap perubahan wujud zat, gitu kira-kira begitu. Oke. Nah, setelah itu, setelah presentasi, masing-masing kelompok kan ada 3 kelompok ya, melakukan presentasi, dilakukan diskusi terbuka, dan melakukan refleksi. Ya, refleksi. Refleksinya terbuka, ngobrol ngalor ngidul, nggak terlalu kait dengan materi, gitu ya. Bagaimana perasaannya tadi ini gitu terus. Yang penting anak-anak itu dapat mengungkapkan perasaannya. Ya, oke. Setelah itu selesai, katakanlah itu mungkin sekitar sejam setengah lah ya, kalau 2 jam pelajaran kan udah mau selesai. Setelah itu anak-anak masuk dalam kelas. Ya, di dalam kelas Pak Guru Arif itu memberikan satu tindak lanjut dengan memberikan satu proyek. Proyek ya, proyeknya individu. Proyeknya individu. Proyek apa yang dilakukan? Nah, Pak Arif meminta anak-anak untuk membuat cerita yang akan diseringkan pada minggu depan, ya kan? Buat cerita yang akan diseringkan pada minggu depan, bagaimana dia membantu orang tuanya atau siapa yang ada kaitannya dengan perubahan wujud. Ya, kalau zaman sekarang anak-anak kan bikin dalgona, ya kalau lagi puasa gitu ya bikin apa gitu ya kira-kira. Tapi intinya ingin menceritakannya lagi di
minggu depan. Kan gitu ya, kira-kira gitu teman-teman. Sehingga tibalah pada pertemuan minggu depan, anak-anak diminta untuk bercerita. Gitu ya, sharing maksudnya. Oke. Itu kelompok kasus ilustratif pertama. Ya. Kasus ilustratif kedua, ada seorang guru namanya Diva. Diva ya. Diva Raulia Putri. Nah, putrinya Raul. Oke. Orang Timur dong ya. Raul Gonja. Oke. Itu Raul. Oke. Ya. Diva itu mengajar di SD negeri Kota Padang. Berarti di kota ya. Nah, di kota berarti ada handphone, ada komputer, ada laptop. Oke. Kelasnya sudah canggih. Di kelas sudah ada laptop, ada listrik, ada internet, ada LCD proyektor, kan gitu ya. Nah, ada LED. Beda dengan Arif, kasihan banget kan. Di kaki Gunung Semeru, waduh, gitu kan. Nggak ada apa-apa, kan tantangannya lebih berat. Kan gitu ya kira-kira. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh Diva, kelasnya sama, topiknya sama ya, kayak tadi. Maka yang dilakukan oleh Diva sama seperti yang dilakukan oleh Arif awalnya. Diajak keluar ruangan, dari bawah pohon, melakukan permainan dulu kan tadi ya. Oke. Setelah melakukan permainan, tadi melakukan role play, gitu ya, ya kan? Setelah role play, guru menjelaskan tentang zat cair, padat, dan gas. Setelah itu, Diva menyanyikan sebuah lagu, ya kan? Selama lagu selesai, jangan lagu Unmesh ya. Lagunya lagu Unmesh mah nanti anak SD nggak nyambung gitu, kira-kira gitu ya. Setelah lagu selesai, kemudian selama Diva menyanyikan lagu, Diva meminta anak-anak untuk memotret apa saja yang bisa dipotret di sekitar sekolah dengan handphone masing-masing. Kan ceritanya di kota ini mah kan sebenarnya handphone nggak harus dilarang di sekolah ya kalau ada gunanya untuk pembelajaran kan. Oke. Nah setelah itu anak-anak diajak masuk kelas. Nah anak-anak diminta mengklasifikasikan apa yang dipotret tersebut ke dalam kelompok zat cair, padat, dan gas. Ya. Dan Diva membebaskan siswa untuk mengklasifikasikannya itu apakah dia pakai MS PowerPoint, apakah pakai MS Word, apakah dia kelompokkan di folder-folder saja gitu ya, kira-kira silahkan. Tapi intinya mereka diminta untuk menjelaskannya ya, setiap kelompok diwakili satu orang atau apa begitu ke dalam kelas ya, tentang itu zat cair, padat, dan gas ya. Setelah itu Diva melakukan refleksi bersama terhadap apa yang dialami selama proses itu ya. Nah, setelah itu Diva memberikan proyek. Kan Arif tadi ngasih proyek ya. Nah, kalau Arif bikin proyeknya adalah suruh buat cerita yang nanti akan di-sharingkan di minggu depan. Kalau Diva proyeknya apa? Membuat vlog. Ya kan? Ya kan? Cocok kan kalau membuat vlog? Gitu ya. Bagaimana terjadi perubahan wujud ketika mereka beraktivitas di rumah. Ya kan? Nah, kemudian vlognya itu nanti di-sharingkan pada pertemuan berikutnya. Oke. Nah, vlog-vlog semua itu ditaruh, setelah itu ditaruh di kanal YouTube-nya sekolah, ya kan? Dan diminta memperoleh komentar dari orang tuanya dan juga teman-temannya di luar sekolah. Nah, keren ya? Nah, itu kasus yang ketiga. Kasus yang kedua. Ya. Kasus yang ketiga, itu ada seorang guru namanya Anis. Nah, Anis namanya ya, Anis Hairuman lah gitu ya. Nah, di kota juga ingin membelajarkan zat cair, padat, dan gas juga sama. Oke. Anis itu sudah bisa bikin slide presentasi, bisa insert video ya, bisa bikin animasi dan lain sebagainya begitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh guru Anis sebelum besok ngajar, malam-malam bikin slide presentasi tentang zat cair, padat, dan gas. Ya kan? Zat cair, padat, dan gas. Slide presentasi katakanlah ada 20 slide. Nah, besoknya masuk dalam kelas menyapa ya, anak-anak biasa ngabsen gitu kira-kira begitu. Kemudian menjelaskan zat cair, padat, dan gas selama sekitar 30 menit mungkin. Ya, menjelaskan.
Karena di sekolahnya kan udah ada internet, udah ada ini kan. Ketika menjelaskan, dia membuat animasi, ada animasi dari internet, dijelaskan dengan jahit pada das, siswa mendengarkan, setelah itu dilakukan tanya dan jawab. Ya. Setelah itu selesai tanya dan jawab, dilakukan ulangan, dan guru memberikan PR, kerjaan rumah. Nah, gitu ya. Oke. Itu kasus yang ketiga. Oke, sekarang saya ingin tanya pada Ceslita ya. Abelta deh, Abelta. Abelta tanya ya. Di antara tiga kasus tadi, manakah pembelajaran yang lebih, kalau menurut saya, manakah yang pembelajarannya TP banget? Teknologi pembelajaran banget di antara tiga tadi. Baik, izin menjawab, Pak. Menurut saya yang lebih ke TP yang gurunya Diva tadi, yang mana siswa diminta untuk ngevlog kan kayak lebih inovatif ke bagian teknologinya. Jadi siswa dapat lebih mengekspresikan dirinya sesuai dengan zaman yang terjadi saat ini gitu. Terima kasih, Pak. Jadi kasus Diva ya. Oke, kasus Diva ya. Kemudian kalau menurut siapa nih? A04 itu apa ya? Siapa ya? A04 siapa ya? Ayo, siapa itu? Oke, menurut Diva deh. Menurut Diva, yang teknologi pembelajaran banget kasus berapa? Yang kasus kedua, Pak. Kasus Diva. Iya. Kasus Arif nggak teknologi pendidikan? Itu masih kayak tradisional gitu, Pak. Oke. Cecilia. Andriani. Yang teknologi pembelajaran yang mana? Menurut saya juga yang kedua, Pak. Setuju sama pendapat Ebelta tadi. Oke. Apa yang menyebabkan kedua sangat teknologi pembelajaran? Sebutkan 3 aja. Karena itu kan pakai media vlog tadi itu menggabungkan teknologi juga, Pak. Oke. Ya. Arif, menurut Arif, kasus nomor 3 teknologi pembelajaran atau bukan? Menurut saya iya, Pak. Karena pakai PowerPoint itu kan termasuk dalam bagian teknologi itu, Pak. Oke. Ya. Oke, ini cukup ya. Cukup. Ini sangat menantang nih, fenomena seru nggak nih jawabannya? Oke. Jadi kesimpulannya dari ya hanya mewakili kelas ini ya, hanya sebagian orang itu mengatakan bahwa kasus yang kedua adalah teknologi pembelajaran banget. Benar ya. Itu benar banget gitu TKR 2 ya. Kemudian kasus yang pertama itu teknologi pembelajaran banget juga loh, jangan salah. Ya. Oke. Saya kasih tahu sekarang ya, teman-teman sekalian. Rahasianya. Dimulai dari kasus pembelajaran yang ketiga. Ya. Kasus pembelajaran yang ketiga itu teknologinya modern. Kalau kita nganggap teknologi itu adalah perangkat ya. Ya kan? Iya kan? Tapi nanti akan menjelaskan sedikit teknologi supaya teman-teman tidak keliru memahami teknologi ya. Oke. Kasus yang ketiga dalam tanda petik teknologi yang ada di benak kepala kalian kan perangkat ya. Perangkatnya modern kan gitu ya. Ada slide presentasi, ada animasi, internet dan lain sebagainya. Oke. Teknologinya modern. Oke. Tapi sebenarnya itu adalah pembelajaran kuno dengan teknologi modern. Kebayang nggak? Pembelajaran kuno dengan teknologi modern. Nah, nanti tolong dipikirkan nih, kenapa itu disebut kuno ya? Taruh dulu di kepala. Itu adalah pembelajaran kuno dengan teknologi modern. Ya, oke. Sementara, teman-teman sekalian, kita balik ke kasus yang satu. Kasus ilustratif pertama itu adalah pembelajaran modern
dengan teknologi sedia kala. Ya kan? Modern teaching with indigenous technology. Jadi teknologinya indigenous. Teknologi apa ya? Sedia kala itu kearifan lokal lah gitu, kira-kira begitu ya. Nah, yang ada memang saat itu kan gitu. Masa iya memaksain Arif memaksain pakai handphone, kan nggak ada, listrik aja nggak ada. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi itu adalah pembelajaran modern dengan teknologi seadanya, sedia kala. Oke. Sementara kasus yang dilakukan oleh Diva itu adalah pembelajaran modern dengan teknologi modern. Ya kan? Clear ya? Jadi kelompok yang pertama, kasus yang pertama ya, itu adalah dalam bahasa Inggris ya, high teach ya. Pembelajarannya bagus, high teach ya, walaupun low tech. Low technology ya, tapi high teach ya. High teach walaupun low tech. Dan juga high touch. TOUCH, high touch. Bagaimana guru memfasilitasi pembelajarannya itu enak, itu maksud saya. Ya kan? Jadi high teach, even though low tech, nah, tapi kalau high touch itu bagus ya, kira-kira begitu ya. Oke. Nah, kemudian yang Diva itu high teach, high tech, juga high touch. Iya kan? Nah, jadi tema kita ketika bicara pembelajaran inovatif, tema kita hari ini adalah antara teach, teknologi, and touch. Ya kan? Jadi among three aspek ya. Teaching, touching, teknologi. Jadi ada sentuhan emosinya dan kira-kira begitu ya, teman-teman sekalian. Nah, sementara kasus 3 ya, low teach, high tech, low touch. Betul enggak? Coba kalau kita bayangkan, misalnya ada guru satu lagi, namanya Hairuman misalnya, ya, menjelaskan di kelas, ya, di dalam kelas menjelaskan di papan tulis panjang, setelah itu tanya jawab begitu ya, anak-anak dikte terus ulangan. Itu juga low teach, sudah low teach, low tech juga kan gitu ya, low touch juga. Ya itu wassalam kan gitu ya, wassalam. Nah, banyak juga yang kayak gitu yang kita alami dulu waktu sekolah kan. Nah, waktu SD banyak ya yang low teach, ya kan, low tech juga, nggak ada high touch juga. Ya. Apa yang terjadi? Misalnya dulu ketika saya SD, si US jadi ketua kelas, kemudian suruh nulis di papan tulis, anak-anak yang lain nyalin, setelah itu suruh bikin resume, kan gitu ya? Kalau nggak salah masih ada nggak? Kayaknya di Padang nggak ada yang kayak gitu. Ya kan? Nggak ada yang kayak gitu ya. Nah, ini ingin saya sampaikan, Bu Abna, bahwa kasus ilustrasi pertama itu adalah pelajaran yang saya alami beneran ketika saya kelas SD di kaki Gunung Pulosari, Desa Sanghyang Dengdek, Kabupaten Pandeglang. Ada guru yang kayak gitu. Inovatif banget gurunya itu. Iya kan? Inovatif banget. Dan siapakah dia guru itu? Namanya Zulbaidar. Kalian bisa bayangkan kalau nama Zulbaidar itu kira-kira orang mana? Orang Sumatera Barat. Sekarang masih hidup, udah sepuh. Udah mungkin sekitar umur 60-an, hampir 70, dia panjang umur, ya. Jadi guru PGSD dari Sumatera Barat, guru SPG ya kalau nggak salah, ada Inpres ya, kita tahun 80-an kan ada Inpres, babnya guru Inpres ya, guru. Dia disuruh ngajar di Jawa Barat, Kabupaten Pandeglang, di kaki Gunung Pulosari, dan ngajarnya seperti kasus nomor 1. Ya. Tahukah Anda, guru seperti itu dulu itu dibenci oleh guru yang lain, katanya guru aneh. Karena yang nama ngajar itu di kelas gitu kan, gitu ya. Lo bayangkan, teman-teman sekalian ya. Nah, padahal menurut dia belajar itu bukan seperti itu. Ya. Jadi yang namanya belajar yang inovatif, belajaran itu adalah kuncinya satu sebenarnya. Engaging nggak, kalau kata siapa tadi? Seru apa enggak gitu. Ya kan? Seru apa enggak? Nah, gitu. Engage, kalau bahasa sekarang itu engaging apa enggak? Tapi kata kunci yang harus kita pegang adalah apakah pembelajaran itu memberikan pengalaman belajar enggak? Nah,
memberikan pengalaman belajar itu, contohnya, ya, kita lihat kasus yang satu. Bayangkan, dalam satu pelajaran itu, topik itu ada berapa metode yang dipakai? Permainan, ya kan? Role play, ya kan? Kemudian kerja kelompok, ya, kolaboratif. Kemudian presentasi, ya kan? Gitu ya. Kemudian project, ya kan? Kasih project. Kemudian dia sharingkan projectnya itu. Iya kan? Betul nggak? Iya lah. Nah, jadi hanya untuk menjelaskan zat cair, padat, dan gas, iya kan? Karakter siswa itu terbangun. Bukan hanya sekedar dia menguasai perubahan zat. Bayangkan ya, ketika Arif minta seorang anak mempresentasikannya di depan kelas sharingnya, gitu ya. Ketika membuat project, itu maksudnya ketika membuat project, buat bikin sharing, bayangkan, dia akan berpikir, sharing apa yang ingin saya buat. Maka, dia sudah terlatih berpikir kreatif, kan? Betul enggak? Iya kan? Bukan hanya sekedar membelajarkan zat cair, padat, dan gas. Jadi inovasi kita, teman-teman sekalian, melalui mata pelajaran itu bukan hanya sekedar hard skill-nya saja yang dicapai, tapi soft skill-nya yang ingin dikembangkan. Betul ya kan? Nah, dengan kasus yang pertama, itu mendorong anak-anak agar kreatif, mendorong anak-anak agar percaya diri, betul enggak? Ketika Arif minta seorang siswa menjelaskannya depan kelas, mungkin ada siswa yang keringet dingin, nggak percaya diri, ya kan? Betul enggak? Tapi itu pengalaman pertama, setelah berikutnya diminta lagi, dia akan percaya diri ya, seiring banyak dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud ya teman-teman sekalian. Kira-kira seperti itu. Begitupun ketika di kelompok kasusnya Diva. Ya kan? Kasusnya Diva. Kasusnya Diva dia harus membuat vlog. Nah, ya kan gitu ya. Maka literasi digitalnya akan terbangun nggak? Akan terbangun. Kemudian saya ingin bikin vlognya kayak gimana, kreativitasnya terbangun apa enggak? Terbangun, iya kan? Gitu ya. Kemudian ketika dia meminta temannya atau saudaranya untuk melakukan rekaman dan sebagainya gitu kan, dia meminta dengan sopan, meminta dengan cara gitu, bukankah karakter-karakter soft skill-nya terbangun enggak? Terbangun. Nah, inilah salah satu penelitian yang memang dilakukan oleh Ibu Abna tentang pendidikan karakter. Bagaimana karakter itu diintegrasikan dalam satu mata pelajaran. Gitu ya Bu Abna ya? Nah, itu model pendidikan karakter dengan integratif ya sifatnya ya. Integratif gitu ya? Model. Iya Pak. Ya. Nah, gitu ya. Tapi coba bandingkan kalau pembelajarannya dengan kasus yang ketiga, kira-kira. Kayak gimana hasilnya kira-kira Diva kalau pakai kasus yang ketiga? Halo? Kalau pakai kasus ketiga kira-kira anak-anak lulusannya akan gimana Diva? Gimana kira-kira Diva? Ayo. Atau siapa yang ingin jawab? Putri, silakan Putri atau Fadila. Sabra bisa? Gimana kira-kira tuh? Yang kasus yang ketiga ya. Nah, kasus yang ketiga. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, jika menggunakan kasus yang ketiga, tidak ada soft skill atau karakter siswa yang terbentuk, Pak. Karena pada saat pembelajaran berlangsung, guru tidak membentuk satu karakter siswa yang akan dihasilkan dari sebuah pembelajaran. Oke. Ya, thank you ya. Ya, seperti itu. Nah, kenapa itu penting, teman-teman sekalian, ketika kita mendesain pembelajaran yang inovatif, khusus untuk sekolah ya, ini kira-kira untuk persekolahan ya. Karena Bapak founding father pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, dalam bukunya yang 2 jilid,
yang masih ejaannya yang tidak disempurnakan, ejaan zaman bahula, ya, itu mengatakan bahwa mata pelajaran itu sesungguhnya adalah alat, bukan tujuan. Coba, maknanya gimana? Mata pelajaran sesungguhnya itu adalah alat, bukan tujuan. Ya, alat untuk membangun manusia seutuhnya, ya kan? Melalui mata pelajaran IPA, dia belajar bagaimana menghargai orang lain. Melalui pembelajaran IPA, dia belajar bagaimana membuat dirinya kreatif. Melalui pembelajaran IPA, bagaimana dia membuat dirinya menjadi problem solver. Kan gitu kira-kira begitu ya. Nah, itu yang dimaksud oleh Bapak kita, Ki Hajar Dewantoro. Jadi bukan hanya sekedar mengejar daya serap materi. Iya kan? Nah, kalau hanya sekedar mengejar daya serap materi mah ngapalin juga selesai. Ya kan? Nanti pas ujian bisa jawab. Kan gitu ya? Nah, itu yang terjadi ketika saya juara satu ngapal kan, yang bisa jawab soal gitu ya. Coba kalau dikasih kasus, dia bisa mecahin masalah nggak bisa. Ya kan gitu ya. Nah, jadi saya ingin simpulkan kepada teman-teman, adik-adik nggak perlu harus pergi ke Finlandia untuk melihat bagaimana sih pembelajaran yang terjadi di Finlandia. Nggak harus, ya. Nggak harus pergi ke Singapura seperti apa pembelajaran di Singapura gitu ya. Nah, kenapa mereka bagus? Tapi cukup bayangkan 2 kasus tadi. Ya seperti itulah pembelajaran yang baik. Oke. Ya. Jadi kalau Putri ingin mendesain pembelajaran ya, nanti yang inovatif itu pikirkan yang kira-kira seperti kasus 1 atau kasus 2, ya. Jangan pikirkan kasus 3 apalagi kasus 4. Innalillahi itu. Ya. Wassalam lah nanti siswa-siswinya ya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena konon katanya, ya saya nggak tahu, konon katanya hasil penelitian McKinsey itu bahwa di tahun 2000 berapa ya, buat 45 ya, kita akan memperoleh bonus demografi, ya kan gitu ya? Bonus demografi dengan catatan pada tahun 45 itu anak-anak yang sekarang sekolah itu maksudnya ketika sudah besar di tahun 45 itu sudah memiliki hard skill dan juga soft skill atau memiliki karakter lah ya, karakter abad tahun 2045 gitu kan, karakter apa yang kayak tadi. Coba kalau proses pembelajarannya seperti kasus nomor 3, kira-kira akan jadi bonus demografi atau musibah demografi? Pasti akan jadi musibah kan gitu ya, kira-kira begitu. Nah, ini penting ya buat teman-teman untuk bisa melihat bagaimana inovasi pembelajaran itu, ya. Jadi saya ingin simpulkan lagi, kasus nomor 1 inovatif. Pembelajarannya inovatif ya, inovatif. Kasus nomor 2 inovatif, ya kan? Nah, kenapa inovatif? Karena definisi inovasi itu adalah, kita pakai aja rumusan dari Everett Rogers dalam bukunya Difusi Inovasi. Yang dimaksud dengan inovasi adalah satu ide atau gagasan ya yang dianggap baru dalam satu sistem sosial. Oke. Adik-adik tadi menyebut kasus 1 kan tradisional, iya kan? Tapi dengan inovasi yang dilakukan oleh guru yang namanya Arif Kaya tadi, itu juga inovatif. Dalam situasi sekolah di kaki Gunung Semeru, ya kan? Inovatif. Iya kan? Jadi sesuatu yang baru itu belum tentu baru di tempat yang lain. Iya kan gitu. Sesuatu yang kuno itu belum tentu kuno di tempat yang lain. Ya, gitu. Nah, kenapa di kasus yang nomor 2 inovatif, kasus kedua inovatif? Karena situasinya memungkinkan untuk melakukan itu. Iya kan? Nah, sehingga rumus preskripsi yang dibuat oleh Bapak kita yang namanya Charles M. Regluth
Reglut ya, reglut yaitu rumusnya gampang teman-teman sekalian. Sederhana ya, ada teori preskripsi namanya. Untuk mencapai tujuan tertentu, ingat ya, untuk mencapai tujuan tertentu dengan kondisi tertentu. Coba bayangkan ya, tujuan tertentunya itu siswa dapat menjelaskan contoh konkret perubahan perubahan wujud dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kan gitu ya? Kira-kira tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan itu dengan kondisi. Nah, kondisi pertama, sekolahnya di kaki Gunung Semeru kan. Kemudian lingkungan sekolahnya ya ada sekitar, ada pohon, ada ini, ada itu kan gitu ya. Kemudian tidak ada internet, tidak ada dan sebagainya. Itu kan bicara tahap analisis nih ketika nulis ya. Kemudian mungkin kondisi siswanya kayak gimana kan gitu ya. Nah, strategi apa yang paling efektif, efisien? Nah, efektif efisien itu seru lah ya, bahasa sederhana ya. Paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, maka untuk kasus pertama ya di kaki Gunung Semeru yang paling efektif dan efisien itu adalah seperti yang dilakukan oleh guru yang namanya Arif. Kan gitu ya. Sementara untuk situasi dan kondisi yang seperti kasus nomor 2, seperti yang dialami Diva, di kota, ada komputer, dan lain sebagainya, maka yang cocok adalah seperti apa yang dilakukan oleh Diva. Ya. Bolehkah berbeda dengan yang dilakukan Diva? Boleh. Boleh saja. Ya, boleh saja. Sangat boleh teman-teman sekalian. Tapi kuncinya adalah apapun makanannya, makanan Padang atau apapun lah gitu ya, nasi Padang atau apa gitu, minumannya apa? Teh botol sosro kan gitu ya. Nah, apapun situasinya teman-teman sekalian, yang penting adalah student center active. Ya, yang penting adalah student center active learning. Nah, jadi ada autentikitas, ada tugas-tugas yang menantang yang harus dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran. Gitu. Ya, intinya kira-kira gitu. Oke, sampai situ dulu teman-teman sekalian. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kita masih 5 jam lagi kan buatnya ya. Sedikit lagi kita 1 jam atau 1 boleh Pak 5 jam. Oke, silakan saudara. Ini menarik diskusi kita ya. Jadi ternyata tadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Uwes ya, meskipun yang sederhana, tapi jika istilahnya tadi seru ya, tapi kalau istilahnya di kita di TP itu mengandung learning experience ya Pak Uwes ya, atau pengalaman belajar. Nah, kita kan ingat ya, kalau di kurikulum itu sebenarnya yang paling penting itu kan bukan soal materi apa yang akan diajarkan, seperti itu ya. Untuk mencapai tujuan itu tentu adalah learning experience apa yang kita berikan kepada si anak. Nah, ini kayaknya rada-rada kalau jadi guru itu mesti mikir ya Pak Wes ya. Jadi nggak hanya sekedar kita upload materi ke anak-anak ya, tapi bagaimana mereka dapat mendapatkan pembelajaran itu sendiri gitu ya Pak ya. Nah, itu dibutuhkan TP-nya itu di sana saudara-saudara. Jadi silahkan mungkin ada yang kalau menurut Ibu ini diskusi kita cukup menarik ya, karena ini dasar ya, dasar di teknologi pendidikan. Disilahkanlah saudara mempertajam apa yang disampaikan oleh Pak Wes tadi ya, dengan pertanyaan-pertanyaan ya, yang mungkin juga bisa dikaitkan juga dengan tugas-tugas atau informasi-informasi apa yang telah saudara dapat sebelumnya. Silahkan, ada yang ingin mempertajam? Silakan, nanti di ujung kita akan tambah yang seru lagi, tapi harus ada yang bertanya dulu ya. Harus ada yang bertanya, kata Pak Uwes nih. Silakan, saudara. Siapa ini yang ingin bertanya? Atau kita
colek yang off kamera ya. Benar ini hadir ya. Silakan colek-colek dulu. Iya, Enggi Lolita ada, saudara? Ada Enggi, jangan-jangan ditinggal. Atau kita remove ini. Enggi ada tadi? Nah, saudara. Nah. Silakan Enggi, ada ditanyakan sesuatu. Saudara menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wes. Oke. Fauziah, Salsabila. Saudara menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wes, Fauziah? Lumayan, Bu. Lumayannya apa nih? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, saudara, ada yang ingin ditanyakan? Adam, gimana Adam? Mungkin mau bertanya sedikit, Bu. Ya, silakan. Kan kita sebagai teknolog pendidikan ini nantinya akan menjadi seorang desainer pembelajaran. Nah, selain dari analisis kebutuhan untuk menemukan menemukan cara bagaimana kita membelajarkan pembelajar itu, cara seperti apa lagi sih yang bisa kita lakukan? Cara buat menemukan ide, cara buat kita bisa tahu langkah apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang efektif. Ya. Oke, silakan Pak Prof. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi berarti Adam kan sudah membayangkan kalau gue nanti di Betawi kan begitu bilangnya, Bang. Kalau gue nanti jadi desainer pembelajaran, ya apa yang harus gue kuasai kan gitu ya? Itu kira-kira gitu ya, teman-teman sekalian. Ini bahasa orang Betawi begitu. Nah, katakan lo gue gitu. Nah, kalau kita ingin menjadi desainer pembelajaran, ya Adam, kita bisa bayangkan begini saja ilustrasinya. Bayangkan kita jadi seorang dokter. Ya, dokter itu ngobatin apa? Orang sakit. Ya, membuat orang sembuh. Betul enggak? Ya kan? Nah, desainer pembelajaran itu membuat orang belajar. Ya kan? Jadi pertanyaan mendasar daripada desain pembelajaran itu bagaimana membuat orang belajar, terjadi belajar, gitu kan gitu ya? Bagaimana belajar terjadi sehingga hasil belajarnya tercapai. Tapi kalau seorang dokter, bagaimana orang ini sembuh gitu atau menyembuhkan orang. Nah, jadi ontologi teknologi pendidikan itu adalah memecahkan masalah belajar kan gitu ya. Jadi ontologi kita kan belajar ya, kalau dulu dipelajari di landasan teknologi pendidikan atau apalah mata kuliah yang terkait dengan itu. Nah, coba Adam bayangkan ketika Adam sakit demam, panas, batuk gitu ya. Apa yang dilakukan oleh dokter ketika Adam datang ya? Maka dokter akan bertanya, apa yang dirasa Adam gitu ya. Ade, apa yang dirasa oleh Ade? Terus Adam menceritakan, panas dok, oke, diukur suhunya kan itu kira-kira ya. Terus apa lagi? Batuk. Nah, batuknya dahak apa kering gitu ya. Terus apa lagi di dada, sesak di dada kan itu kira-kira begitu. Terus apa lagi? Mual apa dan lain sebagainya ya kan gitu ya. Nah, maka seorang dokter itu melakukan diagnosa. Nah, kalau di dalam desain pembelajaran kita melakukan analisis. Tahap analisis itu namanya ya. Kalau kita kan ilmunya itu generiknya itu pakai ADDIE ya, analysis, design, development, implement, evaluation. Ya kan, gitu ya. Oke. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari Adam, itu masih analisis.
Mungkin dokter nggak percaya dengan hanya dari penjelasan, maka dia lakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan dengan stetoskop, dengan magnometer, dengan apa. Tapi kalau memang masih dibutuhkan lagi, dokter mungkin meminta Adam untuk memeriksa ke lab. Misalnya katakanlah ada sesak nih, wah ini susah nih, harus di ronsen kan gitu ya, kira-kira ya, ronsen dari hasil. Nah, apa yang dilakukan oleh dokter itu adalah sesungguhnya pada tahap analisis. Ya kan? Nah, kemudian setelah itu, setelah melihat hasil lab, melihat penjelasan gitu dan sebagainya gitu ya, maka dokter akan mendesain bagaimana obat ini harus dibuat. Nah, maka dia pikirkan, ini obatnya, oh ini kayak gini, berarti ada obat pengeluar dahak. Oh, ini ada sedikit yang bikin sesak, ternyata ada bercak di paru-paru yang lumayan cukup banyak, berarti harus ditembak dengan antibiotik. Kan gitu ya? Nah, gitu kan? Kemudian dia ada nyeri dan lain sebagainya, oke, harus dikasih analgesik. Kemudian dia desain nih, antibiotiknya apa, berapa kali treatmentnya, minumnya berapa ini, untuk berapa waktu yang lama, kemudian dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, kemudian kalau di dalam desain pembelajaran, kalau sudah didesain berarti dikembangkan ya. Nah, kalau dikembangkan dalam kedokteran, kan nggak mungkin dia buat obat dan lain sebagainya ya. Nah, tapi obatnya itu yang sudah dikembangkan, kan gitu ya, yang sudah ada. Maka resep itu diberikanlah ke Adam, Adam beli obat. Ditebus obatnya, ya kan? Maka itu sudah sampai development sebenarnya, kalau dalam konteks yang kita, ya kan? Nah, ketika development itu, Adam langsung membawanya ke rumah, kemudian diminum sesuai dengan resep yang dibuat oleh dokter. Berarti itu tahapnya apa? Implementasi, kan dilaksanakan, kan gitu ya. Ada perubahan enggak? Sembuh apa enggak, kan gitu. Nah, selama waktu 3 hari biasanya dokter, kalau ada apa-apa, gitu, kan gitu ya. Kalau ada apa-apa, belum terjadi perubahan, datang lagi ya, gitu. Kira-kira begitu kan? Nah, ketika dia melakukan itu, nanya ada apa-apa atau tidak, itu masuk tahap apa? Evaluasi kan sebenarnya kan gitu ya. Nah, dievaluasi berhasil apa? Enggak pengobatan. Itu kalau kasusnya rawat jalan. Ya kan? Tapi kalau kasusnya rawat inap, kan beda. Dievaluasinya setiap hari apa? Jelasnya setiap hari kan? Nah, dievaluasi ada suster tiap pagi ngukur dan lain sebagainya. Nanti suster akan nanya. Setelah itu nanti dilaporkan lagi ke dokternya. Oh, oke. Bisa saja dokter melakukan perubahan obat yang diberikan dan lain sebagainya. Kan gitu ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, kita cara kerjanya sama. Nah, kemudian apa yang harus dimiliki oleh dokter? Yang harus dimiliki oleh dokter. Dokter itu harus tahu bagaimana penyakit terjadi. Apa itu penyakit? Oke. Nah, kalau sudah tahu bagaimana apa itu penyakit A misalnya, dia harus tahu bagaimana cara kerja obat dapat mengobati penyakit itu. Oke. Nah, dalam konteks desainer pembelajaran, maka kita harus tahu bagaimana belajar terjadi. Ya kan? Bagaimana belajar terjadi. Jadi, untuk menjadi desainer pembelajaran, Adam harus tahu tentang teori belajar. Iya kan? Harus tahu teori belajar. Bagaimana belajar terjadi. Menurut behaviorist, belajar itu kayak gini. Ya kan? Udah dipelajari itu ya, babnya ya. Mungkin di semester-semester awal. Menurut kognitivistik, sosial kognitif atau kognitif, misalnya belajar itu terjadi. Ya, harus ada internalisasi, harus ada ini, itu, dan lain sebagainya ya. Kemudian menurut konstruktivistik, pembelajaran itu terjadi karena dia membangun pengetahuan. Bukan datang, duduk, catat, dengar. Gitu ya. Oke ya, gitu ya. Nah, belajaran itu terjadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita menganut konstruktivisme, maka kita harus tahu bagaimana membelajarkan itu dengan cara konstruktivisme. Namanya itu teori pembelajaran ya. Jadi tidak cukup hanya teori belajar. Jadi tidak cukup hanya tahu penyakit,
ya kalau dokter, tapi harus tahu bagaimana mengobati penyakit, preskripsi. Nah, tapi kalau kita sebagai desainer pembelajaran, kita tahu belajar bagaimana terjadi dan bagaimana membelajarkan, itu namanya teori pembelajaran. Nah, itulah sebabnya dalam TP, dasar awal itu kita harus tahu teori deskriptif namanya, atau deskriptif teori. Deskriptif teori itu adalah teori belajar, konstruktivism, behaviorism, dan lain sebagainya, kan gitu ya. Nah, kalau kita bicara pembelajaran gitu ya, nah berarti kita belajar teori preskripsi namanya. Teori preskripsi itu bagaimana membelajarkan itu yang baik. Nah, teori preskripsi itu biasanya yang kita anut, yang banyak di Indonesia anut itu adalah 9 event of instruction dari Robert Gagne. 9 event of instruction itu pertama gaining attention, kedua stating objective, kan gitu ya. Nah, gitu. Kemudian ada juga misalnya the first principle of instruction. The first principle of instruction itu dari David Merrill. Nah, tapi Adam bisa pelajari ya walaupun nggak dikuasai. Jaringan Pak Uwais ya, sepertinya sedikit. Jaringannya Pak Prof. Diajarkan ya. Maaf tadi kepental ya, ada telepon masuk. Jadi kalau di HP ada telepon masuk pasti zoom-nya akan keluar. Oke. Jadi harus tahu teori pembelajaran ya. Nah, saran saya teman-teman sekalian untuk Adam, untuk teman-teman teknologi pendidikan semuanya, mohon untuk dipelajari teori belajar. Ya, kita harus tahu teori belajar behaviorist, kognitivis, constructivism, connectivism gitu ya. Nah, apa dan seperti apa implikasinya terhadap proses pembelajaran. Kemudian untuk teori pembelajaran atau model pembelajaran, misalnya model pembelajarannya Reglut yang saya bilang tadi, untuk tujuan pembelajaran gini dengan kondisi ini saat di pelajaran tepat, itu namanya teori pembelajaran ya. Atau minimal menguasai the first principle of instruction gitu ya dari David Merrill, nanti dipelajari gitu. Bahwa belajar itu baiknya itu yang pertama adalah problem context, problem center, activate, demonstrate, apply, kemudian integrate. Nah, gitu ya. Itu teori pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, teman-teman harus menguasai untuk S1 ya, menurut EICT ini, kompetensi S1 menurut EICT, minimal teman-teman itu menguasai 2 model desain pembelajaran. Bu Abna, 2 model desain pembelajaran untuk S1 ya. Misalnya untuk mendesain pembelajaran pada level kelas kecil gitu, misalnya model desain pembelajarannya Azure ya, Azure dari Smaldino dan kawan-kawan. Menguasai itu 1 aja udah cukup. Itu tool kita ya, tool kita. Atau desain pembelajaran yang lain, misalnya model Dick and Carey, model kalau untuk desain e-learning model Pedati punya si Wes gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, itu harus menguasai salah satu model desain pembelajaran. Kenapa teman-teman perlu model desain pembelajaran? Supaya teman-teman punya pegangan. Ya, punya pegangan. Mulainya gimana nih kalau mendesain satu pembelajaran tersebut? Mulai dari mana nih? Kemudian apa, kemudian apa, kemudian apa. Nah, sehingga Bu Abna, saya menyarankan teman-teman itu tidak hanya menguasai ADDIE. ADDIE itu kan generik. Jadi misalnya model Azure itu pasti ada unsur A, ada unsur desain, ada unsur development ya. Atau misalnya modelnya Dick and Carey, tapi di dalamnya pasti ada unsur analisis, ada unsur desain, ada unsur development, implementation, and effort. Jadi semua model desain pembelajaran itu memiliki 5 unsur tadi. Ya, ada analisis, ada desain, ada pengembangan, ada implementasi, dan juga ada
evaluasi. Nah, boleh Adam nanti kuasai salah satu model desain pembelajaran. Ya gitu ya. Nah, kalau Adam ingin tahu contoh kasus yang pertama dan kedua ya tadi, itu teori belajarnya adalah konstruktivisme. Ya, teori belajarnya teori belajar konstruktivisme gitu, karena belajar itu terjadi ketika siswa-siswi itu membangun pengetahuan. Ya kan? Nah, dengan kasus 1 dan 2 itu mendorong siswa membangun satu pengetahuan gitu ya. Jadi bukan pendekatan behavioris gitu ya. Kasus yang ketiga itu behavioris banget dan nggak terlalu TP banget. Gitu. Tapi bukan berarti behavioris jelek loh ya teman-teman sekalian. Nah gitu ya. Bukan berarti behavioris jelek. Tapi behavioris juga bagus. Nah itu kalau didesain dengan menggunakan Azure nanti bentuknya akan berbeda. Ketika didesain menggunakan ini dan sebagainya itu berbeda. Nah oleh karena itu Adam silahkan lihat di YouTube ya. Bagaimana kasus 1 dan kasus 2 itu didesain dengan model desain pembelajarannya adalah Azure. Ada. Terakhir kemarin saya upload itu ya, masih fresh lah ya, baru seminggu untuk mata kuliah desain pembelajaran saya juga sih gitu ya, untuk menjelaskan bagaimana konstruktivistik itu saya desain menggunakan model desain pembelajarannya Smaldino dan kawan-kawan ya, atau Azure gitu. Adam gimana? Kebayang? Sudah kebayang, Pak. Kebayang ya, gitu. Nah, bagaimana Adam bisa mendesain pembelajaran yang baik? Adam harus banyak memperoleh referensi atau contoh aktivitas pembelajaran yang baik. Apakah aktivitas pembelajaran kelas, apakah aktivitas sekolah maksud saya, dalam pelatihan atau dalam corporate learning yang lain. Gitu. Jadi harus banyak lihat dan lain sebagainya, ya gitu. Sama kayak seorang arsitek, itu nggak cukup belajar di kampus saja menjadi arsitek. Dia harus banyak referensi. Oh, ini bangunan kayak gini, kenapa dibangun gini-gini? Ini filosofinya apa? Kan kita harus ngaitkan gitu ya, gitu kira-kira begitu. Nah, sekarang contoh-contoh pembelajaran yang bagus itu banyak di YouTube, banyak di internet dan lain sebagainya. Seperti apa sehingga Adam nanti bisa ngebayang, oh ini ternyata connectivism tuh kayak gini toh. Nah, gitu kan gitu ya. Atau ketika Adam melihat, oh iya ini pembelajaran corporate university di PT Mandiri itu kayak gini gitu ya, di perusahaan Mandiri kayak gini. Oh ini kira teori apa yang dipakai dalam teknologi pembelajaran? Nah gitu. Sehingga bayangan kita di TP itu desain pembelajaran itu bukan hanya untuk sekolah ya. Tapi yang kasus tadi kita bahas untuk sekolah dulu. Gitu kira-kira begitu. Seperti itu dulu Bu Abna. Silakan ada yang lain. Baik, terima kasih Pak Wes. Jadi tadi menarik sekali ya penjelasan dari beliau, karena inti dari pembelajaran itu sebenarnya ada di teknologi pendidikan ya. Makanya kita itu sebagai orang TP itu ya ilmu kita itu bisa diaplikasikan di semua konteks pembelajaran saudara ya. Baik secara formal di sekolahan ataupun yang di luar ya, maupun di industri mungkin ya Pak Wes ya. Ini juga cukup di tren-tren yang iya, ada misalnya punya bapaknya diminta untuk memberikan ceramah tausiah nih. Gimana caranya tausiah nih? Kalau pesertanya mak-mak, gitu ya. Kemudian situasinya malam, apa yang harus diangkat? Itu teknologi pembelajaran juga, itu bisa bantu desain. Nah, kira-kira gitu. Oke, saudara, silahkan. Mumpung lagi pakarnya ada di sini, silahkan saudara menggali lebih dalam ya. Ada yang mau tanya berikutnya? Ya, ini saya juga belum nyampe-nyampe, macetnya parah banget. Masya Allah. Gitu. Seperti itu selalu ya Pak ya. Dari biasanya berangkat berapa jam Pak sampai ke kampus itu dalam kondisi normal berapa jam? Sejam setengah sih biasanya. Ini udah hampir 3 jam. Bayangkan saudara ya. Siapa yang bercita-cita di Jakarta ya seperti Pak Wes lah ya. Oke, ada lagi. Silakan. Oke, silakan saudara. Ada yang ingin ditanyakan lebih dalam? Mungkin ada yang ingin tanya mungkin tentang apa sih
tren terbaru teknologi pendidikan sekarang atau seperti apa? Oke, silakan. Izin bertanya, Bu. Pak. Ya. Silakan. Sebelumnya maaf, izin on cam ya, Pak, karena jaringan. Ya, nggak apa-apa. Sedikit bertanya, Pak. Sebelum kita mendesain sebuah pembelajaran itu kan ada tuh tahap analisis kebutuhan kan, Pak. Analisis yang perlu kita lakukan kepada peserta didik ataupun hal lainnya agar nantinya kita dapat mendesain sebuah pembelajaran. Nah, yang akan saya tanyakan di sini itu setelah kita melakukan analisis itu kan biasanya banyak tuh didapatkan berbagai macam karakteristik pada setiap peserta didik. Nah, jadi bagaimana itu Pak bentuk desain pembelajaran yang dilakukan itu apakah memang sesuai dengan memang harus sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik atau dapat dimaksimalkan setiap kebutuhan peserta didik tadi itu dalam sebuah satu desain pembelajaran, Pak. Mungkin kembalikan. Ya. Jadi terkait dengan pertanyaan ini, saya ingin kaitkan dengan pertanyaan Adam ya, yang pertama tadi, yang sebelumnya tadi. Sebenarnya begini, kalau kita di dalam dunia desain pembelajaran itu ada satu tokoh TP itu mengklasifikasikan model-model desain pembelajaran. Jadi gini ya, siapa namanya nih? Ramos, Pak. Ramos ya, Rahul Ramos ya, tadi Rahul Ramos ya. Oke, jadi bagi seorang desainer pembelajaran, itu perlu satu model desain sistem pembelajaran. Model desain sistem pembelajaran itu apa, teman-teman sekalian? Model desain sistem pembelajaran itu adalah langkah-langkah bagaimana mendesain pembelajaran dimulai dari A sampai dengan Z yang sudah dibuat oleh pakar tertentu. Ya. Nah, dari sekian ratus model, mungkin ribuan, ya, ribuan model yang ada sejak tahun 1970-an, itu diklasifikasikan menjadi 3 oleh Gustafsson. Jadi Ken Gustafsson itu, mungkin ada bukunya yang terbaru ya Bu Abna ya. Ken Gustafsson itu klasifikasi taksonomi instructional design model, ya, taksonomi desain pembelajaran. Itu dikategorikan 3. Ya, dikategorikan 3. Yang pertama, model desain pembelajaran yang berorientasi kelas. Model pembelajaran yang berorientasi kelas itu artinya, kalau Ramos ingin mendesain satu pembelajaran yang jangka waktunya pendek, misalnya 2 jam pelajaran, kan? Untuk satu topik tertentu, gitu, kayak kira-kira gitu ya. Maka pakailah model desain pembelajaran yang pengembang model desain pembelajarannya itu dulu ya membuat model desain pembelajaran itu memang untuk tujuan mendesain pembelajaran yang level kelas, level pendek, level kecil gitu, bukan level yang besar. Itu yang pertama. Nah, model yang berorientasi kelas itu salah satunya adalah model Assur. Model Assur. Ya. Kalau misalnya Ramos menggunakan model Assur, maka langkah yang pertama adalah analyze learner characteristics. Ya kan? Berarti Ramos harus melakukan analisis karakteristik siswa kan gitu ya. Baru yang kedua adalah merumuskan pembelajaran kan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah utilize media dan lain sebagainya gitu ya. Itu langkah itu diikutin buat kita yang masih awam ya. Jangan menggunakan model-model sendiri gitu maksudnya. Karena sudah ada yang dibuat oleh orang lain. Oke. Kalau misalnya Ramos ingin mengembangkan satu sistem pembelajaran yang besar, ya satu mata kuliah misalnya gitu ya, satu mata kuliah, maka Ramos harus menguasai model desain pembelajaran yang klasifikasinya itu kategorinya adalah sistem, yang berorientasi sistem. Nah, model yang mana itu? Nah, ya. Misalnya modelnya Dick and Carey gitu ya, itu berorientasi sistem model Dick and Carey. Nah, atau modelnya model Cam, model Gerald Cam gitu.
Tapi itu langkahnya panjang itu kan, banyak gitu ya, gitu kira-kira begitu. Nah, jadi minimal Ramos harus menguasai model desain pembelajaran yang berorientasi kelas. Satu aja nggak apa-apa. Satu aja nggak apa-apa. Nggak perlu banyak-banyak. Kemudian kalau misalnya Adam ingin membuat multimedia, berarti Adam harus menguasai model desain sistem pembelajaran yang berorientasi produk untuk ngembangin media. Nah, gitu ya. Misalnya ada model Hanapin and Pack gitu ya, model Pack Hanapin and Pack, KLL Pack, Hanapin and KLL Pack itu. Nah, itu harus menguasai. Jadi kita ralat ya Bu Abna ya. Minimal menguasai 3 ya. 1 model desain pembelajaran yang berorientasi kelas, 2 model desain pembelajaran berorientasi sistem, yang ketiga model desain pembelajaran yang berorientasi produk. Kalau kalian sukanya mengembangkan media pembelajaran, berarti kalian harus menguasai yang model berorientasi produk. Ya kan? Kalau kalian ingin mengembangkan sistem pembelajaran yang agak besar, berarti harus berorientasi sistem. Ya. Kalau ingin mengembangkan pembelajaran topik-topik kecil gitu, maka kuasailah model Azure misalnya, atau model yang di Indonesia itu namanya program yang dibuat oleh Ibu Dewi Salma. Tapi itu modifikasi daripada Azure sebenarnya, gitu ya. Nah, itu silakan bukunya itu prinsip desain pembelajaran ada. Itu yang nulis Bu Dewi Salma dengan istri saya nanti, gitu ya. Jadi nggak tahu, kayaknya sekarang di Shopee juga ada deh, di Tokped juga ada. Atau kalau misalnya Adam ingin membuat satu mata kuliah atau pembelajaran blended ya dan online gitu, maka teman-teman harus menguasai model desain pembelajarannya untuk online learning. Misalnya modelnya yang saya anjurkan itu adalah integrative learning design framework. Nah, modelnya ILDF Banan Ridlan. Ada di YouTube saya itu ya kalau mau ingin tonton. Kalau pendati nggak usah ditanya itu ya, nanti ada juga itu dibuat oleh saya gitu. Jadi lain-lain memang teman-teman sekalian ya. Kita harus menguasai beberapa model desain sistem pembelajaran gitu. Kira-kira begitu, teman sekalian. Nah, adapun nanti hasil-hasilnya yang memang disesuaikan lah gitu ya, disesuaikan dengan karakteristik daripada misal contoh yang menyesuaikan karakteristik peserta itu adalah kalau saya diminta ceramah di Kemkes, ya ngasih materi seminar di Kemkes atau workshop di Kemkes, karena pesertanya adalah Kementerian Kesehatan, maka contoh-contoh yang kita angkat ya ada kaitan dengan kesehatan. Itu contoh bagaimana kaitan antara learner karakteristik dengan kita membelajarkan. Ya kan gitu, contoh ya gitu. Jadi jangan ngangkat contoh kasus yang memang tidak sesuai dengan karakteristik mereka, gitu ya. Atau misalnya teman-teman itu kalau misalnya pesertanya itu adalah emak-emak, latar belakang pendidikannya juga mungkin SMP, SMA gitu ya, maka misalnya istilah-istilah yang digunakan mungkin kita perbaiki, gitu ya. Kemudian kita harus menyiapkan juga ada jok-jok yang relevan dengan emak-emak. Kan itu kira-kira jangan diangkat jok-jok yang relevan dengan bapak-bapak kan gitu. Itu akan beda gitu. Kira-kira gitu ya teman-teman. Jadi lain. Bahkan kalau sudah personalized learning nanti malah individu-individu perbedaannya akan berbeda. Bisa juga gitu ya. Tapi secara umum sih kita perbedaannya yang perbedaan umum ya, bukan perbedaan khusus gitu. Kalau perbedaan khusus misalnya, oh ini anaknya autis, ya itu harus beda kan gitu ya. Nah, gimana kalau di kelas itu ada yang buta, ada tuna. Kalau dalam satu kelas misal ada tunanetra, ya, ada yang autis, ya, ada yang tunawicara, ada yang tuna asmara. Nah, itu akan beda itu. Nah, untuk yang tuna asmara, contohnya apa gitu akan beda. Gitu ya Adam ya. Nah Adam jangan ketawa kan, sesama tuna asmara jangan saling ini ya. Kayak gitu kira-kira begitu. Nah ini berpengaruh gitu. Makanya di dalam analisis teman-teman sekalian itu ada salah satu analisis yang tidak boleh ketinggalan, itu adalah analisis peserta. Learner karakteristik ya, analisis daripada peserta didik, karena ada aspek-aspek dari karakteristik peserta didik itu yang akan mempengaruhi bagaimana pembelajaran itu kita desain. Itu kira-kira begitu teman-teman. Baik, terima kasih
Pak Uwes, saudara silakan mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak. Mungkin Ya. Satu pertanyaan lagi saudara. Waktu kita mungkin masih ada untuk satu pertanyaan lagi. Setelah itu barangkali Pak Uwes bisa berkonsentrasi untuk menyetir saudara. Apa gimana? Kita sampai jam Kalau berapa? ada saya mau nanya. Iya, bentar lagi sih, 9.30 boleh 9.30 sih sebenarnya. Oke, ya. Oke, masih ada silahkan. Kalau enggak, saya akan kasih satu hal lagi yang penting untuk teman-teman. Ya mungkin dikasih aja dulu, Pak. Oke. Dikasih hal yang penting. Saya ingin sampaikan, teman-teman, bahwa contoh kasus pertama dan juga contoh kasus kedua itu pada dasarnya adalah teknologi. Nah, bagi teman-teman teknologi pendidikan, ini saya selalu ingin wanti-wanti ya, untuk yang baru awal teknologi pendidikan itu, jangan salah memahami makna teknologi. Ya. Saya tanya Abelta ya, Putri ya. Putri suka asam pade? Hah? Putri suka asam pade enggak? Asam pade. Asam pade. Suka ya? Tahu nggak asam pade? Nggak tahu. Asam pade. Ikan. Siapa tahu tuh. Asam pade. Asam pade. Makanan, Pak. Sumur Iya. jariang. Jariang, Ya. sumur jariang. Tahu, Pak. Semur jariang tahu? Tahu. Bahasa Sumatera Baratnya apa semur itu? Semur jariang. Semur jengkol. Gulai jariang, Pak. Nah, gulai jariang. Oke, pertanyaannya sederhana. Kenapa ada gulai jariang di warung tertentu itu lebih enak dibandingkan dengan di warung yang lain? Pernah nggak ngerasain gitu? Ada makanan yang di satu tempat enak, di tempat lain nggak enak, padahal makanannya sama? Pernah, Pak. Oke, kenapa ya? Coba, gulai jeriang itu bahannya sama. Jengkol, dan jengkolnya harus tua. Bumbu, ya, dimasak di kuali dan lain sebagainya, ditungku atau di kompor dengan nama-nama sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang namanya jengkol, kemudian ingredient yang lain, kemudian alat masak, itu kita anggap sebagai hard technology. Ya, hard technology. Kemudian bagaimana cara menyemur jengkolnya gitu ya, mulainya dari mana, besarnya kayak gimana, ini dan lain sebagainya, itu adalah soft technology. Soft tech. Nah, jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan bayangkan yang namanya teknologi itu adalah perangkat saja. Ya kan? Nah, sebenarnya apa yang membuat gulai jeriang itu enak? Ya kan? Yang pertama, hard-tech-nya. Tapi yang kedua adalah soft-tech-nya. Kan gitu? Iya kan? Oke. Nah, sekarang coba. Ketika hard-tech dan soft-tech bersatu dan menghasilkan nilai tambah, gulai jeriangnya itu enak, maka itulah yang dimaksud dengan teknologi. Ya kan? Jadi teknologi itu ibarat jiwa dan raga. Ya, iya kan? Raga itu adalah hard tech, jiwa adalah soft tech, ya kan? Jiwa tanpa raga, kalau jiwa tanpa raga itu apa? Hihihi, gentayangan kan gitu ya. Nah, kalau raga tanpa jiwa, gitu ya, sholatin lah, kuburin, kapanin dan sebagainya kan gitu ya. Nah, itu kan jenazah namanya gitu ya. Oke, kan nggak ada gunanya ya teman-teman sekalian. Nah, jadi ketika kasus nomor 1 itu hard teknologinya adalah apa yang ada di sekitar dan sedia kala. Iya kan? Tapi soft tech-nya bagus yang dilakukan oleh siapa tadi? Arif ya atau siapa gitu ya soft tech. Jadi ketika itu bersatu padu memberikan nilai tambah pembelajaran yang menarik, itulah teknologi pembelajaran. Iya kan? Nah, tapi kalau yang gulai jeriang itu teknologi gulai jeriang. Iya kan? Jangan lihat jeriangnya, jangan lihat itunya. Gitu kira-kira begitu. Oke, kira-kira begitu kan gitu ya.
Nah, itu yang dimaksud dengan teknologi. Karena pada dasarnya teknologi itu berasal dari kata tekne. Tekne itu cara atau teknik. Sayang orang awam menganggap teknologi itu langsung kepada bendanya, ya, kepada produknya, kepada perangkatnya, gitu. Padahal cara kita mengajar, bagaimana itu efek dan sebagainya, itu namanya teknologi. Softtek itu namanya. Nggak asing kan buat perempuan softtek, nah, gitu kira-kira. Nah itu harus paham itu ya teman-teman sekalian gitu. Jadi kadang-kadang ada yang high-tech-nya luar biasa ya, kayak kasus nomor 3 ya. Kasus high-tech-nya kan luar biasa, ada internet, ada LED di ruang kelas, ada dan lain sebagainya kan. Tapi softtek-nya nggak bagus kan? Ya kan, softtek-nya nggak bagus. Maka makna teknologi pembelajarannya jadi berkurang. Tidak memberikan value added, tidak memberikan nilai tambah yang cukup bagus. Kan gitu kira-kira begitu. Nah, itulah teknologi pendidikan. Itulah sebabnya kenapa saya sebutkan bahwa kasus 1 adalah teknologi pendidikan banget. Ya kan? Betul enggak? Kasus nomor 2 adalah teknologi pendidikan banget. Kasus nomor 3, don't try at home. It's very dangerous. Gitu kira-kira begitu. Nah, silahkan ya teman-teman nanti sebagai proyek akhir bagaimana mendesain pembelajaran ya yang seperti kasus 1 atau 2 ya. Nanti itu aja patokannya ya Bu Abna ya. Kalau seperti kasus nomor 3 berarti nilainya D gitu ya. Kalau seperti kasus nomor 4 berarti nilainya E kan gitu ya, nggak lulus gitu kira-kira. Tapi kalau kasus nomor 1 atau kasus nomor 2 jadi dapat A gitu ya kira-kira. Cukup teman-teman sekalian. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis yang lebih menarik lagi ya. Mohon maaf tanpa paparan, tanpa apa-apa, tapi mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi untuk teman-teman. Ya, monggo Bu Abna. Ya, menarik sekali diskusi kita pagi ini ya. Itu sebenarnya teknologi pendidikan banget itu ya, bagaimana belajar dalam kondisi apapun ya Pak Prof ya. Tadi telah dijelaskan oleh Pak Wes. Jadi kalau orang TP itu ceritanya nggak ada yang nggak bisa, saudara ya. Sebenarnya itu intinya ya. Kalau kita di TP itu kalau intinya proses pembelajaran itu ya kita tadi menyesuaikan dengan kondisi ya dan lain sebagainya itu. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Kita tutup untuk sesi Pak Wes ya. Mohon semuanya kameranya diaktifkan. Kita ambil dokumentasi ya untuk kegiatan ini. Saudara, ya kita hitung ya. Wajib ini Pak Prof. Oke, slide 1 ya. Oke, 1, 2, 3 untuk slide 1. Siap. Berikutnya, bentar ya, kita slide berikutnya yang kedua kita ambil lagi 1, 2, 3. Oke, yang berikutnya untuk slide ketiga kita ambil lagi ya untuk slide ketiga 1, 2, 3. Baik, saudara, demikian tadi untuk kegiatan kita pada pagi ini, hari ini untuk sesi pertama. Silakan saudara beristirahat sebentar ya. Nanti kita masuk lagi jam 9.50 ya untuk bergabung. Untuk hari Kamis, Bu Abna. Ya Pak. Untuk hari Kamis, saya minta teman-teman buka YouTube saya. Oke, ya. Oh gitu. Yang kategori desain pembelajaran silahkan teman-teman lihat. Nanti saya minta yang lain akan sharing dari salah satu apa yang menarik untuk mereka tentang pembelajaran ya. Itu ada share it, on it, learn it dan lain sebagainya gitu di sana. Dan silahkan termasuk yang pembelajaran online-nya kan gitu ya. Nanti kita minta di minggu depan itu bukan saya nyorocos mulu gitu ya. Nah, apa yang teman-teman pelajari kira-kira dari YouTube. YouTube saya itu Wes Hairuman ya. Nanti silahkan dicari gitu. Ketika buka YouTube tulis nama saya Wes Anis Hairuman, mungkin ketemu kali. Coba Adam udah buka belum, Adam? Udah ada yang ketemu belum? Udah. Oke. Gampang lah itu nyarinya. Saya ini udah langsung ketemu ini nah. Langsung ketemu Ibu Syariah di chat ya. Nah, silakan saudara
untuk apa ya, melihat dari YouTube-nya Pak Wes, jadi banyak sekali ilmu yang akan saudara dapatkan di sana, saudara, dan yang jangan lupa di subscribe ya, meskipun subscribe-nya sebenarnya udah banyak ya Pak ya, udah banyak dapat adsense-nya ya. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau mau subscribe nggak apa-apa, mau enggak juga nggak apa-apa. Oh iya. Oke, saudara, jadi demikianlah mari kita berikan aplaus ya kepada Pak Uwes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada Pak Uwes yang telah bergabung pagi ini bersama kita di Zoom ya. Mudah-mudahan selamat ya Pak ya. Udah menyampe Pak. Ya. Ini udah pas parkir di tempat parkir. Waduh, udah pas parkir di UNJ, saudara. Selamat beraktivitas hari ini. Terima kasih Pak Prof. Saudara, kita boleh di off kamera sebentar ya. Sebelum nanti kita join lagi di 9.50 ya dengan Ibu Mita ya. Dengan Ibu Mita untuk Oke, Ibu, untuk hari ini juga mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin ya semuanya. Good luck. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, saudara, nanti akan bergabung lagi. Sebentar lagi yang 9.50, tapi mohon keaktifannya lebih diinginkan ya. Saudara, untuk BP 2021, terutama yang kelas MBKM ya, yang sudah ditunjuk untuk program MBKM. Oke, mari kita istirahat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bukan